sementara untuk ke Taifnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, kalau kita membaca backdrop ya, itu ada tulisan reuni akbar Jamaah Haji 2023 KBIHU Al-Azhar Bekasi. Ya, memang saya sedang berada di dalam sebuah ruangan di mana para jamaah haji tahun 2023 yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji Al-Azhar sedang melakukan reuni pertama AHIUT setelah mereka berpisah cukup lama ya, sejak bulan Juli 2023 lalu gitu. Jadi jamaah haji kelihatan guyup ya AHIUT, kelihatan kompak. Nah, di sini Ahyuti ya, saya tidak akan membahas mengenai reuni akbarnya ya, tetapi saya lebih kepada apakah seorang calon jamaah haji memang harus menggunakan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH ya, atau tidak, atau memang boleh melakukan haji mandiri. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan menggunakan KBIH, dan apa kekurangan dan kelebihan berangkat haji secara mandiri non KBIH. Oleh karena itu, Ahyuti, saya mencoba mewawancarai dua jamaah haji ya yang sudah pengalaman ke tanah suci, apakah beliau memilih KBIH atau haji secara mandiri. Berikut hasil wawancara saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh tanya Bu, Ibu dulu haji tahun berapa Bu? Tahun 2017. Angka kencang ya Bu ya, 2017. Tahun 2017. Iya. Itu pakai KBIH atau mandiri Bu? Pakai KBIH. Alasannya apa Bu pakai KBIH? Kebetulan waktu itu kita tadinya rencana mau mandiri, tapi waktu itu diwajibkan harus menggunakan KBIH. Makanya kita semuanya saat itu terus menggunakan KBIH. Dan KBIH karena kita mendadak, jadi KBIH waktu itu memang ditunjuk dari Departemen Agama, KBIH-nya ditunjuk gitu. Karena itu mendadak kan ketentuannya gitu. Oh, jadi memang sudah ditunjuk Ibu harus masuk KBIH apa gitu ya? Gitu. Nggak kita milih sendiri ya Bu ya? Ya itu tadi karena peraturan itu mendadak, terus minta rekomendasi dengan Departemen Agama, dari Departemen Agama yang kasih semacam gambaran rekomendasi KBIH ini yang masih kosong misalkan gitu, atau ini yang jemaahnya masih sedikit gitu. Nah, setelah bergabung dengan KBIH, apa kelebihan yang Ibu dapatkan selama di sana? Kalau untuk kelebihannya, kami sebagai jamaah ya lebih boleh dibilang, jadi kami lebih diperhatikan karena memang kami kan rata-rata memang jamaah baru pertama kali berangkat haji ya. Jadi misalkan salah satu contohnya untuk kayak masalah ke Arafah segala macam, ke Mina gitu. Itu dari KBIH yang udah survei tempatnya di mana gitu. Jadi kita tinggal menuju tenda yang sudah dipersiapkan sama KBIH gitu. Termasuk jadwal-jadwal kapan kita akan berangkat gitu. Karena kalau mandiri mungkin ya informasi yang dari agak kurang sebenarnya kalau mandiri. Jadi kita memang taunya dari KBIH, ketua KBIH kita yang memberi sosialisasi setiap ada jadwal, ada kegiatan gitu. Selama nggak ada ya kita ibadah seperti biasa. Artinya kalau misalnya ada orang jemaah haji masih baru pertama kali haji kan, dia pakai mandiri, kira-kira menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sedikit rawan ya, karena itu tadi pertama belum tahu misal kondisinya di sana seperti apa. Terus yang pengalaman yang kemarin waktu itu tahun 2017 itu memang ada beberapa KBIH yang ada beberapa si jamaah yang baru pertama kali. Kebetulan KBIH-nya juga agak kurang bertanggung jawab barangkali ya. Jadi KBIH itu tidak ikut berangkat ke sana.
pada saat kita ketemu itu pada saat di Mina, jadi mereka itu satu rombongan KBIH tidak mendapatkan tenda. Ya Allah. Kebetulan ada yang sakit gitu, dan itu mereka duduk-duduk di luar tenda kita waktu itu. Kalau untuk laki-laki mungkin enggak terlalu ini ya, cuman kalau untuk perempuan kan kasihan, apalagi yang sakit itu perempuan. Rawan. Iya, akhirnya mereka dipersilakan masuk ke tenda kita waktu itu. Terus untuk yang laki-lakinya solusinya waktu itu kita panggil kloternya, ketua kloternya dipanggil untuk dibagi-bagi. Jadi setiap jamaah, karena nggak mungkin satu rombongan masukin satu tenda, itu nggak mungkin untuk yang laki-laki. Akhirnya dibagi beberapa jamaah, itu solusinya waktu itu. Makanya untuk saran saya sih, walaupun ya mungkin dengan KBIH itu pasti ada biaya tambahan, ada apalah sesuai ini kebijakan masing-masing, tapi lebih meringankan daripada kita nggak ada yang sebagai panutan lah di sana gitu. Jadi memang harus ini ya. Ibu berapa keluarin untuk KBIH kemarin, Bu, bayarnya? Kalau kemarin KBIH saya nggak terlalu mahal sih, sekitar waktu itu 3.500.000. 3.500.000. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nah, itulah hasil wawancara saya dengan salah satu jemaah haji. Coba kita dengarkan juga wawancara saya dengan jemaah haji lainnya. Ibu kenapa memilih pakai KBIH? Kenapa nggak mandiri gitu, haji mandiri? Padahal tahun 2023 itu kan boleh ya pakai mandiri gitu. Kenapa memilih KBIH? Satu, karena lagi dari awal itu dapat informasinya tuh memang mendadak ya Bu, mendadak, terus masih belum tahu pasti apa enggak berangkat gitu ya, kayak tahun 2023 tuh kayak tahun masih belum ketidakpastian gitu. Jadi saya butuh informasi yang valid, dan kami berdua itu karena sibuk bekerja, jadi alasan kita satu informasi aja, satu pintu melalui KBIH. Jadi mohon maaf kalau di mandiri itu ke Depak itu kayaknya lebih ribet gitu ya, maksudnya tanda kutip gitu ya Bu ya, maksudnya takutnya informasi belum pasti, bolak-balik ke sana itu makan waktu. Jadi karena keefisienan waktu kita aja sih Bu, lebih memilih KBIH Al-Azhar. Oh Jadi, gitu ya. Jadi lebih efektif ya. lebih efektif gitu kan, kita satu pintu, informasi tersampaikan ke jamaah gitu, dan itu istilahnya insya Allah valid gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi Ahyuti, itulah alasan kenapa beberapa atau sejumlah jemaah haji ya memilih menggunakan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Nah, lalu bagaimana dengan yang haji mandiri, Ahyuti? Nah, Ahyuti, ini jemaah haji yang mengenakan syal ya, warna merah ya. Ini merupakan jemaah haji non KBIH, Ahyuti. Mereka berangkat bersama dengan rombongan lain yang menggunakan KBIH. Jadi sebenarnya Ahyuti ya, untuk jamaah haji KBIH itu sebenarnya bisa berjalan normal seperti biasa, karena di masing-masing kelompok itu kan ada ketua kloter yang akan membimbing mereka di tanah suci. Bahkan mereka memiliki juga kepala rombongan ya, atau karom gitu, yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Haji mandiri umumnya hanya repot di awal, Ahyuti, terutama pertama adalah memastikan apakah mereka termasuk dalam jamaah haji yang berhak berangkat tahun ini atau tidak. Terus yang kedua, mencari informasi kapan pembuatan visa. Ketiga, kapan mengambil kopor. Nah, itu biasanya Ahyuti ya akan atau harus dilakukan oleh jemaah haji sendiri dengan mendatangi kantor Kementerian Agama setempat. Namun bagaimana dengan masalah vaksin, kemudian medical check up ya, atau MCU, itu biasanya, atau manasik haji juga ya, itu akan dikoordinir oleh kantor urusan agama atau KUA setempat. Biasanya KUA akan membuat WA group khusus untuk jamaah haji mandiri, Ahyuti, dan disitulah jamaah haji mandiri bisa mengikuti alur rencana perjalanan ibadah haji ke tanah suci Mekah.
Sebaliknya Ayuti, bagi yang menggunakan KPIH memang untuk informasi relatif lebih mudah didapat karena semuanya satu pintu ya. Jadi semua informasi dari Kementerian Agama langsung masuk ke KPIH dan KPIH pasti akan menyampaikan kepada para jamaahnya. Demikian juga dalam melakukan manasik haji. Jadi semuanya terpantau oleh pihak KPIH. Namun tentunya Ayuti untuk bergabung di KPIH, jamaah haji masih diharuskan menyediakan dana khusus untuk membayar KPIH Ayuti. Mengenai berapa tarif KPIH itu sangat relatif Ayuti. Artinya tidak seluruh KPIH sama ya. Kalau misalnya mengacu pada tahun 2023 di Kota Bekasi, itu untuk biaya KPIH minimal 5 juta rupiah dan banyak yang lebih dari 5 juta Ayuti. Jadi soal tarif tergantung masing-masing KPIH ya Ayuti. Yang penting adalah bagaimana memilih KPIH yang tepat. Ini ada tips memilih KPIH yang tepat. Pertama, periksa apakah KPIH tersebut termasuk dalam daftar KPIH resmi yang tercantum di website Haji Kementerian Agama. Kemudian kedua, teliti legalitas KPIH dan izin usahanya dari NPWP, izin domisili, dan izin lainnya ya. Utamakan memilih KPIH berstatus akreditasi serta memiliki izin operasional resmi. Kemudian ketiga, jangan tergiur nama besar KPIH tersebut yang mempromosikan banyaknya frekuensi mereka memberangkatkan calon jamaah haji. Kemudian mintalah saran kepada sanak saudara, kerabat, dan rekan yang pernah menggunakan jasa KPIH. Kemudian tanyakan mendetail pengalaman mereka saat dahulu menggunakan jasa KPIH tersebut. Cari informasi mengenai pelayanannya bagaimana ya pada para jamaah, bagaimana program bimbingannya dan tanggung jawabnya. Kemudian pilihlah KPIH yang bagus memimpin jamaah atau rombongan dan menegakkan aturan. Dan jika sudah menentukan pilihan KPIH, jangan ragu untuk menanyakan rincian biaya yang dibebankan kepada Anda atau para calon jamaah haji. Semoga informasi ini bermanfaat. Ayuti, Sukron sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Barakallahu fikum.